Pada zaman dahulu, di Pulau Madura, tepatnya di daerah Mandangin Sampang, ada sebuah kerajaan besar. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Pacangan. Raja Widarba yang memimpin kerajaan tersebut. Ia dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan sangat memperhatikan rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat di kerajaan hidup makmur, damai, dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang kekurangan sandang, pangan, ataupun papan. Masalah-masalah besar yang membuat resah warga hampir tidak ada. Setiap ada masalah, raja akan menyelesaikannya dengan bijaksana, sehingga tidak sampai mengusik ketentraman warga. Marilah kita sambut Raja Widarba. Dalam menjalankan kerajaannya, Raja Widarba didampingi oleh para menteri. Salah satunya adalah Menteri Urusan Rumah Tangga. Beliau sangat ulet, tekun, rajin, dan cantik. Tapi sayang, dia nyinyir. Raja Widarba memiliki putri yang sangat cantik yang bernama Putri Dewi Ragapati. Raja Widarba memiliki seorang abdi yang sangat setia bernama Beng Secara. Beng Secara dikenal sebagai satu-satunya abdi istana yang paling setia dan patuh, tidak pernah ragu dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Beng Secara adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Cerita terindah antara setiap langkah apapun yang diambil oleh Beng Secara selalu ada restu dari ibunya. Ibunda Beng Secara yang merupakan wanita desa yang selalu patuh terhadap tradisi, adat leluhur, serta tutur katanya lemah lembut dan menenangkan hati. Selain menteri dan abdi setianya, dalam menjalankan tugas kerajaan, Raja Widarba juga didampingi oleh seorang patih kepercayaan yang bernama Patih Beng Sepati. Meskipun sudah berusaha memerintah dengan adil dan bijaksana, Raja Widarba tidak mengetahui secara pasti perasaan para pejabat di sekelilingnya, terutama Patih Beng Sepati. Di hadapan raja,
Patih Bengsepati selalu memperlihatkan sikap seorang pemimpin yang memperhatikan anak buahnya dan patuh kepada raja. Akan tetapi diam-diam Patih Bengsepati merasa iri pada Bengsecara yang sangat dekat dengan Raja Widerba. Patih Bengsepati memiliki 3 pengawal yang sangat solid. Ketiga pengawal ini mendeklarasikan dirinya sebagai trio Plenger. Selamat menyaksikan Alkisah zaman dahulu kala. Tersebutlah kerajaan Pacangan yang dipimpin oleh Raja Widerba. Raja Widerba mempunyai putri, yaitu Putri Ragapatni, yang mengidap penyakit kulit sampai menimbulkan bau tak sedap. Raja Widerba lalu menyerahkan Putri Ragapatni kepada Bengsecara, abdi kepercayaan raja, untuk dirawat di rumahnya sampai sembuh. Bangsecara, kamu tahu bagaimana keadaan putriku sekarang kan? Putri Ragapatni menderita penyakit kulit yang parah, diidentifikasi sebagai lepra atau kusta. Kondisi ini mengharuskan putriku diasingkan dari istana karena kondisi tubuhnya yang mengeluarkan bau tak sedap, dan dikhawatirkan masyarakat tidak akan mau mengunjungi Pancangan. Sekarang kuserahkan putriku kepadamu, rawat dia sampai sembuh, bawa dia ke kampung halamanmu, aku percayakan putriku kepadamu. Sendiko dawuh Baginda, semua titah Baginda adalah perintah yang tidak mungkin hamba tolak. Terima kasih atas kepercayaan Baginda kepada hamba. Baginda Raja pergi meninggalkan Bengsecara sendirian. Ketika Bengsecara sedang bingung memikirkan titah sang raja, Bengsecara bertemu dengan Menteri Urusan Rumah Tangga yang sedang berjalan menuju istana. Bengsecara, sepertinya kamu sedang bingung. Apa kau dapat proyek lagi dari Sinuun? Beratkah proyek itu Bengsecara sampai kau kelihatan begitu berat memikirkannya? Bukan begitu Menteri. Apakah Menteri tidak tahu Kalau apa Bengsecara? Hot news kah? Info valid A1 kah? Tidak ada Menteri. Saya hanya bercanda. Hampir FYP beritaku ini. Ternyata kau cuma bercanda. Kalau begitu saya pamit dulu Menteri. Silahkan Tuan Putri. Bau apa ini? Bau apaan sih? Kok kayak bau bangkai? Kayaknya dia tuh yang bau banget. Iya deh, kayaknya dia. Menteri, jangan kurang ajar ya. Apa Menteri tidak tahu beliau ini siapa? Beliau adalah Putri Dewi Ragapatni, putri dari Raja Widerba. Ingat itu. Cak, sing bener wae. Bengsecara, mana ada putri raja yang baunya seperti bau bangkai? Cukup
Bang secara Baik Tuan Putri. lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Silakan Tuan Putri. Bang secara, kau mau bohongi menteri yang cerdas ini? Tidak bisa, Bang secara. Nah, kamu sudah datang. Iya Bu. Selamat datang Tuan Putri. Semoga Tuan Putri betah ya tinggal di rumah yang riap ini. Tunggu, Tuan Putri. Mari kita duduk dulu, Tuan Putri. Bang secara, sini nak. Tolong kamu carikan dedaunan ini di dalam hutan ya. Baik Bu. Cepat ya nak. Ini Bu. Terima kasih ya nak. Bang secara, tolong bantu ibu untuk menghaluskan ini ya. Baik Bu. Dengan telaten, Bung secara bersama ibunya merawat dan mengobati putri Ragapatmi. Bulan berganti bulan, perlahan namun pasti, putri Ragapatmi mulai sembuh dari penyakitnya. Bau busuk pun sudah hilang dari tubuhnya. Kenapa kamu tidak pernah menatap aku, Bang secara? Apakah kamu jijik melihatku? Maaf Tuan Putri, hamba hanya seorang abdi. Mana berani hamba menatap wajah Tuan Putri. Kalau begitu, pandang aku, Bang secara. Ini perintah. Baik Tuan Putri. Kenapa? Mohon maaf Tuan Putri, mata saya sakit sekali. Sepertinya saya terpana oleh kecantikan Tuan Putri. Sepertinya Tuan Putri sudah sembuh. Jadi mungkin sebentar lagi Tuan Putri akan kembali ke istana.
Saya pasti akan sangat rindu kepada Tuan Putri. Kata siapa aku mau kembali? Aku mau kembali asal bersamamu. Berbulan-bulan kita bersama. Katakan padaku, apakah rasa yang tumbuh di hatiku juga tumbuh di hatimu? Tetapi bukankah Baginda Raja pernah berkata kepada Tuan Putri bahwa jika Tuan Putri sembuh, Tuan Putri akan dijodohkan dengan pangeran di negeri seberang? Jadi, kau rela kalau aku menikah dengan orang lain? Tidak rela pun tidak akan beri pengaruh apa-apa, Tuan Putri. Hamba hanya seorang abdi istana, bukan siapa-siapa. Rasanya sangat tidak pantas ketika hamba bersanding bersama Tuan Putri. Kalau gelar putri menjadi penghalang antara kita, lebih baik aku lepaskan gelar itu. Jangan, Tuan Putri. Lebih baik aku jadi orang biasa. Jangan, Tuan Putri. Berhenti memanggilku Tuan Putri. Baik. Panggillah aku dengan sebutan yang akan membuat Kakanda Bang secara tersenyum, walaupun kita berjauhan. Adinda sayang. Bang Secara, kau diperintahkan untuk merawat Dewi Ragapatmi. Kenapa malah asik pacaran di sini? Apa kata Baginda Raja kalau dia tahu? Di mana Dewi Ragapatmi? Dari tadi aku di sini. Oh, Tuan Putri. Gawat, Putri Ragapatmi sudah sembuh. Bisa-bisa Bang Secara jatuh cinta kepadanya. Sia-sia dong pengorbananku selama ini. Kau bahkan sama sekali tidak memberiku hormat. Apakah Tuan Putri sudah sembuh? Kedatangan hamba kemari untuk memberitahu bahwa Baginda Raja ingin Bang Secara menangkap 300 kijang untuk pesta di istana. Baik, Patih. Hamba segera menyusul. Jangan pergi, Kakanda. Aku akan minta ayah untuk menugaskan orang lain saja. Jangan. Hamba tidak ingin melihat Baginda Raja kecewa. Tapi aku yang kecewa kalau Kakanda pergi. Aku tidak bisa melihatmu selama beberapa minggu. Apakah Kakanda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Adinda sayang. Karena aku mencintaimu dengan hatiku, bukan dengan mataku. Maka semakin jauh aku pergi, semakin aku punya alasan untuk merindukanmu. Berjanjilah, kau akan kembali, Kakanda. Berjanjilah. Saya berjanji. Bukanlah Veronica, Veronica yang perempuan yang itu, yang biasa tambal jalan lubang tubuh. Bukan yang itu, Mama Maria Pucuan. Dah kasih kenal saya yang Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kali. Bluetooth device connect successfully. Itu Mama Maria kasih kursus pakai store. Makanya kalau bahasa Inggrisnya tidak hanya Bluetooth device connected successfully, sekolahlah di SDN Barangas 2. Sekolah kami memang kecil, tetapi itu tidak membuat kita kerdil. Sekolah kami memang di pinggir, tapi itu tidak menjadikan kami fakir. Sekolah kami memang di desa, tapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk keliling dunia. Sekolah kami memang biasa, tapi kita jadikan luar biasa. Kenapa ini semua tidak sesuai dengan rencanaku? Kenapa Dewi Ragapatmi harus sembuh? Telah pelak dong aku harus bersaing dengannya
untuk mendapatkan secara. Patih, ada apa Patih? Kok sepertinya Anda terlihat sedang berbahagia sekali. Kau meledekku. Kau tidak tahu aku sedang pusing. Kalian kan tahu betapa aku sangat mencintai secara. Apapun aku lakukan untuk mendapatkannya. Tapi setelah semuanya aku perjuangkan, sia-sia sudah. Ngerti kalian? Sia-sia. Tenang Patih, selagi masih ada kita bertiga, dunia Patih akan aman dan baik-baik saja. Apa rencana kalian? Patih, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Lihat saja secara, jika aku tak bisa mendapatkanmu, maka tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa memilikimu. Coba tebak, apa kira-kira yang akan dikatakan Baginda jika mengetahui hubunganmu dengan Putri Ragapatni? Bagaimana Patih bisa tahu? Selama ini Baginda Raja telah baik kepadamu secara. Apa ke depan masih bisa baik kepadamu jika mengetahui seorang pelayan telah berani mencintai putrinya? Cinta ini tumbuh atas izin Tuhan. Aku sebagai manusia mana bisa untuk menolaknya, Patih. Persetan dengan itu semua. Kau tahu secara, telah lama aku menaruh hati padamu, tapi kau selalu cuek kepadaku. Dengarkan aku secara, jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa memilikimu. Apa maksudnya, Patih? Sekali lagi, secara, masih kau menolakku. Maafkan saya, Patih. Baiklah, kalau ini maumu. Ada pesan dari Baginda Raja Widarba. Pesan apa itu? Ini pesannya. Akibatnya kau menolakku dan berani mencintai putri raja. Adinda Dewi Ragapatni, maaf, aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk kembali. Tapi percayalah, walaupun ragaku tak ada di sampingmu, cintaku selalu ada untukmu, Ragapatni. Secara, kalaupun kita tidak bisa bersatu sekarang, mudah-mudahan kita akan bersatu di dunia yang lain.
Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Hadirin yang kami cintai, tidak terasa kita telah tiba di